Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini di studio Tribun Jabar kita kedatangan dari teman-teman Smart Umroh. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ada Teh Nova sama Pak Hartono ya Pak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Tribuners, kedatangannya Teh Nova sama Pak Hartono ini kita akan ngobrolin mengenai ini apa ya, layanan umroh di Smart Umroh ini. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai layanan ini, boleh dong kita kenalan dulu tentang Smart Umroh ini seperti apa nih, Teh Nova? Jadi Smart Umroh ini kebetulan untuk di Kota Bandung sendiri cabangnya itu hanya ada di Jalan Antapani, Jalan Terusan Jakarta, Antapani, Ruko, Puridago. Jadi di Kota Bandung ini hanya ada satu. Kemudian kami berdiri sejak Oktober 2018. Jadi tapi memang kami sempat pindah kantor sejak terjadinya COVID. Jadi sejak COVID itu kami off pelayanan karena memang tidak diperbolehkan oleh pihak Kemendag. Akhirnya kita pindah kantor dan alhamdulillah hingga detik ini kami masih berdiri di Ruko Puridago, Blok B nomor 11. Jadi dari Smart Umroh sendiri kita melayani tidak hanya umroh saja Mbak Putri, tapi kita melayani juga yang namanya haji, tapi hanya melayani haji plus. Yang sebelumnya ada haji furoda, tapi kemudian kita persempit menjadi hanya pelayanan di umroh dan haji plusnya saja. Jadi jika ada jamaah yang ingin berangkat dengan berangkat haji plus ataupun umroh, itu bisa datang ke kantor kami di Antapani. Seperti itu. Nah, berarti dari tahun 2018 ya Teh ya? Smart Umroh ini. Nah, ini boleh diceritain nggak sih kelebihan atau perbedaan? Karena kan travel agent tuh banyak banget ya Teh ya tentang umroh dan haji ini. Betul. Kalau di Smart Umroh ini seperti apa Teh? Kalau di Smart Umroh sendiri, kebetulan untuk pusatnya sebetulnya ada di Jakarta dan pusatnya ini sudah berdiri sejak 2010. Nah, kalau di cabang memang di Bandung ini, di Kota Bandung ini sejak 2018. Jadi untuk sebagai salah satu kelebihan adalah kita tidak hanya melayani jamaah yang ibarat kata memiliki uang, tapi kita juga melayani jamaah yang memang katakanlah ada orang yang ketakutan. Sekarang kan banyak sekali travel-travel yang bertebaran bahwa travel tersebut travel abal-abal. Nah, kami tidak hanya menjual umroh secara cash, tapi kami menjual umroh secara cicilan juga. Loh kok bisa? Nanti mungkin akan ada Pak Jartono yang akan menjelaskan seperti apa. Kemudian di kami juga secara jadwal, kami ini tidak jualan bulan, tapi kami jualan tanggal. Loh bedanya apa Teh? Kok bisa tanggal dan bulan berbeda? Jadi kalau travel lain itu menjual bulan itu adalah ngumpulin dulu jamaahnya sampai full, baru diberangkatkan. Tapi kalau di kami jualan dulu, kita tentukan tanggalnya, kemudian kita akan berangkat. Jadi jamaah ini bisa bebas pilih tanggal yang memang mereka atau jamaah sesuaikan. Jadi misalkan dalam satu bulan kami tidak hanya ada satu tanggal, tapi kami ada tanggal lebih dari 10 tanggal. Jadi jamaah bisa milih. Misalkan pengen berangkat nih bulan September, kita ada beberapa pilihan tanggal yang memang bisa dipilih jamaah. Kemudian yang kedua, secara pelayanan, insya Allah kami pelayanan dari A sampai Z, handlingnya itu akan di-handling atau di-handle oleh tim-tim handling yang memang berpengalaman. Kemudian jamaah itu hanya membawa koper dari rumah sampai kantor saja. Ketika sampai bandara, sampai ke ke Mekah atau ke Saudi, itu mereka akan dilayani. Jadi jamaah itu hanya ketemu koper tuh di depan pintu kamar saja. Jadi jamaah nggak ngangkut-ngangkut nih, kan kebanyakan jamaah ribetnya di situ ya. Kemudian yang ketiga, kita ada mutawif yang memang mutawif ini semuanya bersertifikasi sebagai mutawif atau sebagai guide yang memang bukan abal-abal yang saat ini memang banyak bertebaran juga di sana. Kemudian yang paling penting untuk pelayanan kami, posisinya adalah jadi kami tidak hanya melayani jamaah langsung saja, tapi kami melayani travel-travel PPIU yang sudah berizin umroh dan haji. Kemudian kami melayani agen itu adalah orang-orang memang profesinya menjual umroh dan haji. Kemudian kami melayani BPW ini adalah Biro Perjalanan Wisata yang mau menjual umroh tapi terkendala dengan izin. Itu bisa gabung dengan kami, nanti ada yang namanya umroh konsorsium. Kemudian ada lagi yang namanya dengan KBIH, kemudian ada pesantren, itu bisa gabung dengan kami dengan sistem konsorsium. Kemudian yang selanjutnya kita ada yang disebut dengan jadi kalau misalkan jamaah ada, misalkan pengen berangkat nih cuma satu keluarga, 3 orang atau 5 orang, kita bisa custom. Jadi
custom tersebut dalam artian kalau misalkan biasanya satu grup itu ada 40 orang, tapi ternyata satu keluarga ini pengen berangkatnya 5 orang aja deh, nggak mau digabung dengan grup lain, itu bisa banget. Kemudian ada jamaah yang harga paket itu berapa ya, kita bisa custom dalam perihal harga tersebut juga. Jadi kalau misalkan punya uangnya sekian, kita bisa sesuaikan dengan budget jamaahnya sendiri, seperti itu. Oke. Wah, ini Tenova ini banyak juga ya, ini kelebihannya. Jadi bingung dulu bahas yang mana. Kayak tadi yang awal berarti yang seingat aku dulu ya Teh ya, tadi jamaah tinggal bawa koper aja, terus nanti mereka jadi lebih fokus beribadah gitu ya Teh ya, di sana. Jadi kalau jamaah itu kita fokuskan untuk ya udah bawa badan aja, kasarnya seperti itu. Jadi jamaah mengangkut koper itu hanya memindahkan dari rumah sampai ke kantor atau ke titik kumpul. Nanti ketika masukin ke bis, kemudian turun di bandara, kemudian masuk ke pesawat dan segala macam, itu tim handling kami yang akan handle. Jadi nanti jamaah itu ketemu ketika sampai di hotel Saudi, kemudian di sana jamaah kan baru menemui si koper tersebut di depan kamar masing-masing. Jadi jamaah tuh nggak nenteng koper gitu. Jadi ketemu ya udah tinggal jamaah masuk, ketika diarahkan masuk ke dalam kamar, jamaah sudah ketemu dengan koper, seperti itu. Oke, wah ini cukup ini ya, membantu sekali ya buat teman-teman yang umroh. Nah ini, terus tadi juga aku dengar ada umroh cicilan nih. Nah itu seperti apa nih? Boleh dijelasin nggak tuh? Boleh, kalau perihal cicilan mungkin saya serahkan sama boleh ahlinya. Teh Putri. Nah, boleh Pak. Jadi memang kita nggak menutup mata bahwa masyarakat kita tuh sangat pengen bisa berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh. Tapi faktanya bahwa memang mereka tidak memiliki dana yang tersedia dalam jumlah cukup, tapi ada kemampuan bayarnya. Jadi misalnya kalau saya berangkat dan bayar 30 juta, nggak ada sih 30 juta sih, tapi kalau setiap bulan saya menyisihkan dari penghasilan, saya mampu. Nah, dengan kondisi seperti itu, kami dari Smart Umroh mencoba mencarikan solusi, dan akhirnya kami menemukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang memang bonafit. Kami kerjasama dengan BUMN, PT Pegadaian, dan juga kerjasama dengan swasta nasional, Astra Group. Ini bukan perusahaannya ecek-ecek tentunya. Betul. Dan ini kita jalin kerjasama dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang pengen berangkat haji maupun umroh, tapi dananya terbatas tadi. Dengan pola, kalau Pegadaian kita dengan skema GADE, artinya ada jaminan dengan atur yang berlaku di Pegadaian, dan juga dengan Amitra. Nah, pola ini ternyata menarik sekali bagi masyarakat. Ternyata bisa toh. Iya, karena nih kayaknya saya juga baru dengar nih, ternyata biasanya kan kita kalau misalnya tiba-tiba punya uang 30 juta, aduh berat ya, harus ngumpulnya nunggu beberapa tahun, tapi rasa ingin segera ke Tanah Suci juga udah pengen banget ya Pak ya. Betul. Berarti untuk skema tadi, kalau misalnya bekerja sama dengan Pegadaian nah itu seperti apa sih Pak? Pada prinsipnya akad yang digunakan adalah GADE. Jadi dalam akad GADE itu diwajibkan adanya jaminan. Jaminan itu berupa Pegadaian mempersyaratkan jaminannya berupa emas. Nah, dengan jaminan emas yang nilainya 25% dari harga paket yang kita tawarkan, yang diambil oleh jamaah, dia menyimpan emas nilai 25% dari harga paket itu ke Pegadaian, membuat akad pembiayaan umroh ataupun pembiayaan haji. Nah, untuk umroh itu 20%, dan setelah nanti akad, kemudian nanti kami memberangkatkan jamaahnya yang membayar oleh pihak Pegadaian ke kami. Jadi jamaah tidak menerima uang, tapi kamilah yang menerima uang dan memberangkatkan jamaah untuk menunaikan umroh. Dengan pola ini, jamaah itu nggak ada risiko. Karena dia nggak mengeluarkan uang pada dasarnya. Dia berangkat umroh dulu, baru nanti pulang dia mulai menyicil, bayar cicilannya sampai dengan waktu yang sudah disepakati. Gitu. Nah ini menarik juga ya Pak ya. Ternyata bisa nih travel agent kerjasama sama pihak Pegadaian ini. Kenapa nih? Kok akhirnya si Smart Umroh ini bisa gitu bekerja sama? Yang pasti Pegadaian nggak sembarangan milih mitra partner ya. Jadi kenapa Smart Umroh terpilih menjadi mitranya Pegadaian dalam penyaluran pembiayaan umroh ini, karena memang Smart sudah terbukti, teruji. Kami dengan pengalaman yang lama, dengan kualifikasi perusahaan yang bonafit, dengan kemampuan kami mengelola handling selama ini, yang dari seluruh survei yang kami lakukan kepada para jamaah, 99% mengatakan puas dengan layanan kami. Dan itu menjadi modal utama, dan itu menjadi dinilai oleh Pegadaian kami, diverifikasi dari bukan hanya dari puluhan travel, tapi dari ribuan travel yang mendaftar menjadi mitranya Pegadaian. Terpilih hanya sekian belas travel saja. Salah satu di antaranya adalah kami. Dan kebetulan di Bandung ini yang bermitra dengan Pegadaian hanya ada kami.
cuma hanya di Smart Bandung Umroh. Smart Iya. Umroh aja. Yang lainnya adanya di Jakarta dan di daerah yang lain. Wow. Jadi bagi masyarakat Bandung tentunya menjadikan Smart sebagai pilihan untuk berumroh atau berhaji itu sesuatu yang sangat bagus. Nah, Ya. berarti ini bakal terhindar dari isu-isu kalau misalnya ini travel bodong atau takut ya, kan misalnya banyak banget nih tersebar sekarang tuh di media sosial, kita lebih Yes. khawatir dan harus berhati-hati ya dalam pemilihan travel agent seperti ini ya. Betul. Nah, kalau dari Smart Umroh seperti apa nih untuk mengedukasi calon jamaah umroh dan haji ini supaya tidak mudah tergiur gitu sama postingan-postingan yang tersebar di media sosial? Harus seperti apa? Yang pasti untuk umroh jangan masyarakat itu cenderung memilih harga ya Teh. Iya, betul. Harga murah itu yang paling prioritas. Dan hati-hati murah di bawah jaminan. Yang pasti kalau memang murah apalagi sangat murah itu perlu kita curigai. Ya, jadi kalau lebih aman, lebih sip nggak harus cari yang murah tapi yang standar, layanannya bagus, kemudian masalah keuangan gampang, kan ada solusi keuangannya. Jadi aman mereka berangkat umroh dengan nyaman, kemudian keuangan bisa terselesaikan, tersolusi, dan yang pasti dia tidak terkena jebak rayu dari para travel bodong yang akan membahayakan mereka sendiri, yang merugikan mereka sendiri. Dengan prinsip cicilan itu, mereka bisa berangkat umroh tanpa mengeluarkan uang sepeser pun loh, di awalnya pada saat umroh. Artinya nggak ada risiko yang dia tanggung. Seperti itu, aman banget. Kalau ada skema kayak tadi ya, memudahkan para calon jamaah ya untuk beribadah, ini nggak sih Pak, ada tren perbedaan? Kalau dulu mungkin nunggu yang udah berusia lanjut sehingga bisa ngeluarin uang langsung 30 juta. Nah, kalau sekarang ada tren kayak, oh kayaknya anak-anak muda juga karena ada pegadaian ini gitu lebih mudah gitu untuk ibadah haji dan umroh. Sekarang sekolahan pun anak-anak usia sekolah banyak yang melaksanakan, kalau dulu wisata tuh piknik ya akhir tahun, wisata dalam kota, dalam negeri ya. Sekarang salah satunya banyak yang melaksanakan tutup tahun sekolah, perpisahnya bareng-bareng berangkat umroh di Mekah. Wah. Itu kan udah tren yang luar biasa buat anak-anak kita. Wah, keren banget tuh. Nah, boleh juga nih Teh, tadi kan dijelaskan ya, kalau misalnya dari 2018 udah punya kepercayaan yang tinggi. Nah, dalam tadi juga tiap tanggal tuh tersedianya tiap tanggal ya untuk di Smart Umroh. Berarti dalam jumlah jamaah yang sudah diberangkatkan dari Smart Umroh ini udah berapa banyak nih Teh? Kalau kami punya target dalam 1 tahun atau satu musim hijriah itu yang sudah kami berangkatkan lebih dari 75.000. Karena secara target pun target kami pun lebih dari 50.000. Jadi 1 bulan kami bisa berangkatkan 7.000 secara nasional. Jadi kami tidak hanya melayani di Bandung saja, tapi di kota-kota lain juga bisa. Tapi kalau jamaah misalkan mau berangkat melalui kami, tapi berangkatnya ternyata dari Medan nih, atau dari Lampung nih, atau dari mana, itu kita bisa fasilitasi. Jadi secara nasional, karena memang pusatnya ada di Jakarta, kita secara nasional itu secara pencapaian target itu lebih dari 75.000. Dan sedikit menambahkan lagi Mbak Putri, karena kami ini tadi yang disampaikan dari Pak Haji Hartono perihal ngeri nggak sih sekarang kalau misalnya banyak travel bodong gitu ya. Kami ini alhamdulillah kami dinobatkan sebagai wholesalernya tiket nih nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena banyak travel yang memang ambil tiket ke kami. Jadi kami ini nggak cuma jualan umrohnya aja, tapi kita jualan hotelnya, kita jualan juga tiketnya. Jadi kami kalau bicara umroh kan memang penentu terbesar dari harga, komponen terbesarnya ada di tiket. Nah, jamaah ini harus sudah yakin ketika memang travel tersebut sudah menyampaikan bahwa kita udah pegang tiketnya nih, udah confirm tanggal 1 September misal. Nah, tiket-tiket inilah yang memang bisa disampaikan atau bisa jadi patokan utama ketika memang jamaah mau mendaftar. Itu tadi balik lagi, ketika travel lain jualannya bulan, kami jualannya tanggal. Jadi kalau bulan ini memang belum jelas, walaupun memang oke, kita berangkat September, tapi kita nggak tahu Septembernya tanggal berapa. Nah, kalau di kami sudah punya tanggal 1 September, tanggal 16 September, tanggal 12 September, 17 September, dan seterusnya gitu. Jadi ada beberapa pilihan tanggal yang memang itu juga bisa ngelok bahwa tiketnya udah kita amanin nih. Jadi itu salah satu kelebihan di kami juga. Kami dipilih sebagai PTA atau Preferred Travel Agent oleh maskapai yang memang contoh seperti Garuda pun kita charter. Jadi mainannya bukan cuman satu pesawat itu isinya bisa jamaah kami semua gitu, seperti itu.
Wow, ini kalau tadi ya, ini banyak banget sih keunggulan. Jadi wah ini ya memang nggak salah lagi ya ini dari Smart Umroh ini. Kayak tadi udah memberangkatkan lebih dari 75.000 juga ya Teh ya. Nah, terus Teh kalau layanan yang diberikan apa sih Teh yang membuat konsumen tuh kayak berulang kali gitu untuk pilihnya Smart Umroh aja nih? Biasanya ada testimoni dari kalau dari Teteh mungkin nggak ada yang pernah cerita kenapa nih mereka tetap memilih Smart Umroh untuk pergi ke Tanah Suci. Jadi kalau jamaah yang memang kita review, kan jadi setelah kepulangan itu jamaah akan kita mintain testimoni, akan kita mintain isi semacam kuesioner gitu ya. Nomor satu itu memang mereka tuh selalu bilang kalau jadwal kami itu padat. Padat itu jadi kami bisa dibilang kayak umroh konvensional yang memang kita fokusnya ibadah. Ada travel di luar, memang mereka fokusnya jalan-jalan. Nah kalau kami buatkan jadwal tersebut sesuai dengan porsinya. Kayak contoh misalkan kita akan adakan jadwal untuk beli oleh-oleh, tapi hanya sekian jam atau sekian waktu. Tapi yang kita padatkan adalah jamaah tuh serasa seperti pindah pesantren dari sini ke sana. Jadi di sana itu kita adakan semacam kajian, kemudian kami adakan sholat tahajud bareng. Itu mungkin kegiatan-kegiatan itu yang belum tentu didapatkan dari travel lain. Kemudian yang paling penting juga adalah tim handlingnya yang gercep banget. Kita di sana punya beberapa tim, karena memang kita punya kantor cabang di sana. Kita ada tim medis yang memang mereka tuh gercep banget. Sempat kejadian ada jamaah yang terkena serangan jantung. Itu baru 5 menit report, tim medis sudah standby bawa semacam kayak belangkar gitu mungkin ya, kayak roda untuk bawa jamaah tersebut dipindahkan ke klinik. Jadi tim medis kami ada di posko-posko yang memang ketika terjadi sesuatu mereka tuh akan gercep. Itu yang sampai sekarang itu masih jadi kayak nomor satu. Kemudian kita ada tim yang memang tim tersebut dikerahkan sebagai tim khusus untuk pencari orang atau jamaah yang hilang. Jadi kalau jamaahnya sudah hilang lebih dari 4 jam, kita koordinasi dengan tim, karena kalau sebelum 4 jam, asumsinya adalah jamaah ini masih ada di masjid. Tapi kalau lebih dari 4 jam, biasanya kita sudah asumsikan jamaah ini entah nyasar atau kemana. Itu tim akan bergerak. Jadi bukan jamaah lain diminta untuk cariin, tapi memang kita punya tim khusus yang memang mereka tuh tugasnya untuk nyariin jamaah hilang tersebut. Jadi ada beberapa kelebihan yang memang kita tuh pengen tonjolin itu banget loh gitu, bahwa jamaah tuh harus aware bahwa tim-tim seperti ini tuh penting banget. Bukan cuman sekedar kayak kalau bicara paket umroh kan kita cuma bicara fasilitas ya, hotelnya bintang berapa, jaraknya berapa, pakai maskapai apa, tidak hanya di situ gitu. Pertama kita secara hotel pun kita tidak menggunakan hotel-hotel yang tidak baik lah. Secara hotel-hotel pun insya Allah hotel-hotel yang memang sudah kami rasakan lah ibarat kata. Jadi kami ketika jualan tuh kami nggak jualan bohong, tapi kami jualan yang ibu emang kayak gini. Kalau misalkan memang pun kondisinya seperti apa itu kita sampaikan. Tapi yang paling utama ada lagi yang memang tim-tim pendukung yang memang ketika terjadi sesuatu mereka akan sigap gitu. Seperti misalkan ada jamaah tiba-tiba pingsan di haram, itu kita bisa angkut ke rumah sakit dan segala macam. Gitu. Jadi hal-hal tersebut yang memang jadi poin-poin penting yang kita bisa jual lah seperti itu. Kita bisa tawarkan ke jamaah. Jadi memang kenyamanan juga ya Teh selain beribadah di sana ya. Betul. Nah, terus ini juga Teh nanti akan ada event terdekat nih dari Smart Umroh. Boleh diceritain nih apa? Boleh, Pak. Ya, ini salah satu event yang memang kita selenggarakan sebagai bagian dari proses edukasi kita ke masyarakat. Yang rutin kita mengadakan kegiatan, banyak yang kita laksanakan dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang haji dan umroh ini. Jadi jangan khawatir kalau misalnya satu event terlewat, bisa event berikutnya dan sebagainya. Yang pasti dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan namanya kegiatan manasik haji dan manasik umroh akbar. Manasik umroh akbar ini bekerjasama dengan salah satu mitra pembiayaan kami dari PT Pegadaian yang bisa diikuti oleh masyarakat Kota Bandung khususnya. Jadi yang tertarik untuk ikut dalam event ini, silakan langsung nanti bisa mendaftar melalui link yang kami sediakan dan tempatnya terbatas masalahnya. Ini memang harus cepat-cepat ya. Kalau nanti mepet-mepet harinya bisa jadi memang nggak kebagian. Ya. Untuk event ini memang luar biasa. Kita akan mengadakan manasik umroh teori dan praktek. Ya, bekerjasama dengan PT Pegadaian, dan tentunya memang di kesempatan itu sekaligus dapatkan paket-paket terbaik yang bisa dipilih oleh masyarakat Kota Bandung. Ya, di samping kegiatan-kegiatan yang memang bisa diikuti melalui media digital kami yang nanti dikawal oleh teman-teman dari Smart Umroh maupun dari tim dari Pegadaian sebagai mitra partner kami.
Ya. Nah, info untuk bisa ikutannya kita bisa cek di mana nih, Pak? Bisa ke webnya Smart barangkali, atau bisa mungkin ke nomor kontak center kami yang bisa nanti kita tadi di sini ya, di bawah ya. Iya, siap. Iya. Nah, itu tuh bisa memang yang sudah ikut udah daftar gitu di Smart Umroh atau terbuka untuk umum. Untuk umum, belum daftar, bahkan sama sekali saya belum tahu umroh. Saya baru pengen tahu tentang umroh seperti apa sih, itinerary-nya seperti apa, gambarnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Bahkan mungkin bukan cuma untuk kita, mungkin untuk orang tua kita. Itu kan luar biasa memberikan pahala buat orang tua kita dengan mengumrohkan orang tua kita. Kan kesempatan yang luar biasa. Tadi disampaikan Bu Nok, para jamaah yang sudah ikut dengan kita itu kita perlukan seperti raja, benar. Datang nenteng tas ini, naik pesawat nenteng, nanti sudah dilayani luar biasa, standarnya dari Garuda atau Saudi yang kita pakai. Kemudian sampai di sana, tinggal terima kunci, masuk ke ruangan, tas sudah ada di depan pintu. Pergi pindah, kita bergeser dari satu kota ke kota yang lain, tas itu udah ditaruh di depan pintu, nanti udah tahu di depan pintu di hotel yang baru. Pulang juga seperti itu. Ya? Taruh seperti itu, nanti tahu udah ada di Jakarta. Sudah di ruang tunggu di Jakarta. Jadi memang serasa luar biasa, jadi memang merasa seperti jadi raja benar dilayani. Itu yang membuat para jamaah itu akhirnya kesimpulan dari perjalanan mereka sangat puas terhadap layanan dari traveler. Ini tanggal berapa Pak acaranya? Untuk kegiatan event manasik umroh akan dilaksanakan tanggal 15 September, itu hari Senin di auditoriumnya PT Pegadaian Jalan Punggur nomor 125 Bandung. Ya. Atau daftar ke nomor saya juga boleh. Ada di bawah ini gitu. Ada di bawah ini. Boleh. Nah, kalau ini nih, kapan nih pemberangkatan jemaah berikutnya yang baru kemarin kami baru memberangkatkan, kemudian nanti Oktober kita ada keberangkatan juga, kemudian di yang kita memang sedang rencanakan itu adalah di 22 November, Mbak Putri. Jadi 22 November ini kita sengaja bikin akbar nih, sengaja bikin banyak jadi mungkin untuk next pemberangkatan yang kita fokusin banget adalah di tanggal 22 November tersebut. Nah, ini nggak kerasa ya, kita udah ngobrol seru banget mengenai Smart Umroh ini. Nah, boleh dong dari Pak Hartono dan Tenova, harapannya nih terkait Smart Umroh ini seperti apa nih? Boleh kepada Tribuners. Harapannya apa ya? Harapannya sebetulnya kembali lagi dengan adanya podcast ini, dengan adanya ngobrol-ngobrol ini, mungkin jamaah ini atau calon jamaah ini atau masyarakat ini jauh lebih aware bahwa ketika kita mau umroh itu kita tidak boleh hanya fokus dengan harga saja. Karena ketika sampai di sana, umroh ini bukan ibadah fisik, tapi bukan ibadah ritual, tapi ibadah fisik yang nggak seperti yoga, cuman diam aja di masjid, tidak. Tapi betul-betul ibadah yang memang memerlukan stamina, memerlukan kesehatan, dan ini harus disokong atau harus didukung juga dengan fasilitas yang memang bisa membuat jamaah itu, kembali lagi tadi seperti Mbak Putri yang sampaikan, bahwa jamaah ini harus nyaman. Ketika kita maksain, banyak jamaah yang berpikir nggak apa-apa, murah, yang penting udah bisa berangkat aja udah alhamdulillah. Karena banyak sekali jamaah yang miss dengan pernyataan tersebut. Ketika nyampe sana, pulangnya tuh pasti komplain. Kenapa? Karena jauh segala macam itu banyak banget. Kayak misalkan ternyata pesawatnya transit. Kalau transit itu memang terkesan murah, tapi ketika transitnya di sana itu jamaah tuh banyak yang lari-lari karena ngejar pesawat. Hal-hal yang seperti itu memang harus dipertimbangkan. Jadi kemudian hal-hal yang memang seperti program yang disampaikan atau yang ditawarkan ke jamaah juga seperti apa itu tetap harus disampaikan atau tetap harus jamaah tuh harus tahu gitu. Seperti apa sih, seperti hotel. Jangan sampai ketika di flyernya atau yang disampaikan ketika di link itu hotel A, ternyata nyampe di sana dirubah jadi hotel B. Nah, hal-hal seperti itu memang banyak yang terjadi di sini. Nah, harapannya adalah ketika kita sudah sounding seperti ini, awareness tentang paket umroh yang memang harus betul-betul paket umroh itu memang harus sampai dengan calon-calon jamaah tersebut. Jadi kita tidak hanya berargumentasi tentang ini mah mahal, itu mah mahal atau seperti apa, tapi memang ada apa sih kok bisa mahal atau seperti apa sih kok bisa murah, yang memang pendukungnya itu seperti apa gitu. Jadi mungkin harapannya ketika sudah sampai ke jamaah pun boleh langsung datang ke kantor kami untuk dapat edukasi lebih detail atau seperti apa gitu. Jadi mungkin seperti itu, Mbak Putri. Oke, terima kasih Tenova. Boleh dari Pak Hartono boleh Pak? Oke, Mbak Teh Putri.
kalau dari tadi kita mewanti-wanti jangan semata-mata ngeliat harga cari yang murah ya, bukan berarti harga kami mahal. Jadi asumsinya, ternyata di Smart tuh mahal. Oh enggak, harga kami pun sangat-sangat terjangkau oleh masyarakat. Bahkan dengan harga yang terjangkau ini pun bisa difasilitasi dengan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan mitra-mitra kami. Yang paling penting adalah bagi masyarakat, umroh itu bukan sekedar jalan-jalan, tapi ibadah. Jadi fokusnya memang dari kami 99% fokus ke ibadah. Bahwa di antara ibadah itu memang ada aktivitas fisik yang mendukung, iya. Dan itu kami dari travel berusaha semaksimal mungkin membantu dari sisi dukungan untuk pelaksanaan ibadahnya. Dan itu memang menjadi kenyamanan tersendiri yang tidak bisa ditemukan mungkin dari travel-travel yang lain. Sehingga yang terjadi adalah para jamaah kami itu kebanyakan setelah mengalami satu pengalaman umroh bersama kami, mereka akan melakukan kegiatan yang berulang. Pengen umroh lagi, pengen umroh lagi, dan mungkin Mbak Putri juga pengen lagi. Ya, amin ya Pak. Semoga ya suatu saat nanti bisa lewat Smart Umroh ya. Siap. Demikian Tribuners, kita ngobrolnya udah seru banget ya ngomongin travel dari Smart ini. Nah, kalau misalnya kalian ini masih pengen penasaran dan ingin dapat informasi lebih banyak mengenai Smart Umroh, bisa datang ya nanti di acara manasik Umroh Akbarnya di Jalan Pungkur ya, Pegadaian Jalan Pungkur. Dan semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa update pemberitaan kalian di tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Putri Puspita, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program yang lainnya. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa kali nih berangkat bareng Smart Umroh? Untuk yang kelima kalinya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan untuk kesekian kalinya nanti, insya Allah. Alhamdulillah. Ceritain dong gimana pengalaman umroh bersama Smart Umroh Antapani. Aman dan amanah. Selanjutnya tanya selesai. Gimana rasanya umroh sama kami, Ibu? Enak, nyaman, TL-nya juga, Masya Allah, Mutoibnya juga, mantap. Pelayanannya, Alhamdulillah, juara. Dan ragu ya, untuk yang mau umroh, ke Smart Umroh Antapani aja. Ibu pertama umroh di Antapani tahun berapa? 2000 berapa ya? 2023. Oh, Masya Allah. Kesan pertamanya? Sangat istimewa. Sangat Karena saya puas. udah pernah coba travel lain juga. Dan Untuk yang kesekian kalinya kita coba Smart Umroh, memang sangat memuaskan sih. Dari segi pelayanan, keamanannya, amanahnya itu udah terjamin, insya Allah. Pertama kali kita umroh, kita berangkat berdua ya. Untuk yang kedua kalinya pada 2024 kita mengajak orang tua, anak, mertua dan berlima. istri. Nah, kemarin, Februari kemarin ya, saya bawa uak 2 orang, jadi 4 orang, dan Masya Allah sekarang dipanggil lagi. Sangat ketagihan sih intinya mah. Kita pakai travel Smart Umroh untuk kesekian kalinya, insya Allah bakal mengajak para marketing saya untuk berangkat beribadah tanah suci memakai travel Umroh Smart Umroh Antapani, Bandung. Untuk mutawifnya, kesan dan pesannya seperti apa? Kesannya sangat memuaskan ya, karena pelayanannya, arahannya, Bimbingannya itu semuanya. Apalagi buat pemula ya, Iya. buat pemula itu memang kebantu banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sekeluarga berada di Mekah Al-Mukarramah pada hari keempat bersama Smart Umroh. Kami mengadakan perjalanan seperti yang kedua kali bersama Smart Umroh. Alhamdulillah perjalanannya lancar. Kami dibimbing dengan baik oleh Teh Ratu dan Ustadz Ahmad Kamil Lubis. Kami diingatkan selalu agar rukun dan syaratnya memenuhi sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Dan kami juga pada hari esok mengadakan kegiatan yaitu sedekah Jumat
juga beberapa jemaah yang lainnya untuk wakaf Al-Quran, dan ada kegiatan khataman Quran. Mungkin ini unggulan dari Smart Umroh, kami sudah biasa melaksanakannya. Jadi insya Allah bersama Smart Umroh, perjalanan kami sesuai dengan slogan Smart Umroh, yaitu Mama. Terima kasih untuk Smart Umroh yang sudah memberikan pelayanan terbaiknya. Semoga Smart Umroh tetap amanah, aman, amanah, dan terpercaya. Sukses selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.